Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukardi Muhammad MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara retorika. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, izinkan kali ini saya ingin membahas tentang LGBT. Apa itu LGBT? LGBT disebut juga dengan singkatan lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Tetapi ada satu singkatan yang lebih tepat lagi untuk kaum LGBT ini. LGBT atau lintas golongan butuh tuntunan. Karena orang-orang yang menganut paham LGBT adalah orang-orang yang harus butuh dengan tuntunan kita sebagai orang lain. LGBT merupakan sebuah golongan yang mereka mencoba menghalalkan hubungan seksual sesama jenis. Faktor yang menyebabkan adanya hubungan sesama jenis ini adalah ketidakadaannya hasrat pada lawan jenis, yang justru hal itu malah sebaliknya. Contohnya, seorang laki-laki yang memilih mencintai dan ingin berumah tangga dengan laki-laki, dan seorang perempuan yang memilih untuk mencintai dan ingin berumah tangga dengan perempuan. Padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan di agama manapun, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Itu sudah tidak diperbolehkan untuk menganut paham LGBT. Karena orang yang menganut paham LGBT, mereka itu pasti tidak akan mendapatkan keturunan. LGBT, mereka merasa didiskriminasi. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mendiskriminasi mereka. Di mana-mana mereka tetap bisa beraktivitas, bekerja di kantor, kuliah, sekolah, bahkan dalam bermasyarakat, mereka masih bisa hidup tentram. Harusnya kita sadar bahwa sebenarnya kitalah yang sedang didiskriminasi oleh mereka. Karena ketidaksukaan kita dengan penyimpangan yang mereka lakukan. Padahal sudah jelas Allah telah akan melaknat kaum Sodom atau kaum yang kawin sesama jenis atau gay, lesbian, dan biseksual. Sehingga pada dulu zaman Nabi Lut sudah dijelaskan dengan gamblang di Al-Quran bahwa Allah sangat mengazab mereka karena hal itu. Hadirin, coba kita lihat saja, mereka dalam lingkup kecil saja sudah berani memberantas postingan-postingan yang melarang kepada tindakan mereka. Apalagi jika kita biarkan mereka membiarkan kita yang normal untuk hidup di dunia itu. Bayangkan jika jumlah mereka makin banyak, baru sedikit pun mereka mampu menyebarkan penyakit kepada kita. Memang pada awalnya LGBT itu hanya ikut-ikutan. Seperti yang kita ketahui dilansir dari Detikcom, bahwasanya ada berita terbaru tentang anak SD yang di dalam HP-nya terdapat grup WA tentang pro LGBT. Sungguh sangat memprihatinkan, hadirin. Awalnya mereka mungkin hanya ikut-ikutan. Tapi bagaimana jika suatu saat nanti LGBT menjadi tren dan dianggap wajar oleh semua orang? Saya tidak bisa membayangkan jika semua sudah menjadi LGBT, bisa jadi umat manusia akan punah. Karena tidak akan ada lagi yang namanya keturunan. Keturunan itu akan terjadi, akan ada apabila laki-laki dan perempuan menikah
Tetapi kalau laki-laki dan perempuan atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu tidak akan terjadi yang namanya pembuahan dan tidak akan adanya yang namanya keturunan. Hadirin, yang normal akan dipaksa mengikuti mereka dan kita akan kehilangan harapan mendapatkan doa anak soleh. Hadirin, ini hanya permulaan atau pemanasan saja. Jika perkawinan sesama jenis dilegalkan, bukan tidak mungkin ada perkawinan sedarah dan perkawinan dengan jin atau binatang, seperti yang telah terjadi di negara-negara lain. Na'udzubillahi min zalik. Cobalah hadirin, kita lihat, baru-baru ini saja banyak artis-artis yang kelihatannya manly, tapi ternyata LGBT. Apakah kita tidak takut suatu saat nanti anak cucu kita yang kita titipkan untuk diasuh atau dididik oleh orang lain yang kita percayai karena tampak laki-laki sekali atau bahkan tampak seperti perempuan sekali, ternyata dia juga LGBT dan melecehkan anak kita? Sungguh sangat memprihatinkan. Hadirin, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.